Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu Dipa dari HSB semester 4 yang akan sedikit menjelaskan tentang perekrutan dan seleksi. Perekrutan adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan persyaratan yang layak untuk mengisi lowongan dalam organisasi atau dapat dikatakan penarikan orang untuk bekerja di perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan seleksi adalah proses memilih para pelamar atau calon karyawan sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan atau organisasi. Adapun beberapa proses pelaksanaan dalam rekrutmen dan seleksi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi jabatan lowongan dan beberapa jumlah tenaga yang diperlukan. Dan yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Dan yang ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Dan yang keempat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Yang kelima, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan ini seperti metode tertutup, yaitu perekrutan itu hanya diinformasikan kepada karyawan atau orang-orang tertentu saja, atau perekrutan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Kalau metode terbuka, yaitu perekrutan tersebut diinformasikan secara luas melalui metode seperti memasang iklan pada media massa baik cetak maupun elektronik agar seluruh masyarakat mengetahuinya. Dan yang keenam, memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Kemudian yang ketujuh yaitu menyaring dan menyeleksi kandidat. Dalam menyaring dan seleksi kandidat, prosedur seleksi perlu dilakukan jika yang pertama, pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Dan yang kedua, ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. Dan yang kedelapan, membuat penawaran kerja. Setelah proses seleksi dianggap cukup, dalam petugas rekrutmen sudah dapat menentukan kandidat terbaik untuk jabatan tertentu. Maka selanjutnya perlu disiapkan penawaran kerja seperti mempersiapkan perjanjian kerja, memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja di perusahaan, dan memastikan kepada kandidat akan mulai bekerja. Dan yang terakhir yaitu mulai bekerja. Selanjutnya itu ada hambatan rekrutmen dan seleksi, yaitu adapun hambatan pada rekrutmen, ya diantaranya yang pertama, kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi yang mempengaruhi perekrutmen diantaranya kebijakan kompensasi dan kesejahteraan, kebijakan promosi, kebijakan status karyawan, dan kebijakan sumber tenaga kerja. Dan yang kedua, persyaratan jabatan. Semakin banyaknya persyaratan yang harus dimiliki pelamar, maka pelamar akan menjadi sedikit. Sebaliknya, jika jumlah persyaratan sedikit, maka pelamarnya akan semakin banyak. Dan yang ketiga, metode pelaksanaan perekrutan. Semakin terbuka perekrutan, maka pelamar akan semakin banyak. Sebaliknya, apabila perekrutan semakin tertutup, maka pelamarnya akan sedikit. Yang keempat, kondisi pasar tenaga kerja. Semakin besar penawaran tenaga kerja, maka akan semakin banyak pula pelamar yang serius. Tetapi sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja sedikit, maka pelamarnya pun juga menjadi sedikit. Dan yang kelima, solidaritas perusahaan. Solidaritas perusahaan itu dapat diartikan sebagai besarnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Misalnya, besarnya perusahaan tersebut. Jika solidaritas perusahaan besar, maka pelamar akan semakin besar. Sebaiknya, jika perusahaan yang rendah, maka pelamarnya pun semakin sedikit. Dan yang keenam, kondisi lingkungan eksternal. Jika kondisi perekonomian tumbuh dengan cepat dan saingan juga banyak, maka pelamar akan sedikit. Tapi jika tingkat pertumbuhan ekonomi kecil atau depresi, maka pelamarnya akan semakin banyak. Kemudian adapun hambatan dalam seleksi,
yaitu yang pertama tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualitas seleksi secara objektif. Misalnya kejujuran, kesetiaan, praksara dari pelamar mengalami kesulitan. Bobot nilai yang diberikan didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Dan yang kedua, penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas dasar pikirannya saja. Dan yang ketiga, pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban yang mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatifnya disembunyikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.